Tiba dari arah belakang, Agus disiram nih menggunakan air keras oleh seorang laki-laki yang berboncengan waktu itu. Mereka pakai sepeda motor juga. Dan situ langsung nih Agus langsung kepanasan, dia langsung. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah berhenti scroll dan klik video ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu di bawah, biar aku makin semangat lagi nih bikin konten ke depannya. Dan bantu aku kembangin akun aku, oke? Jadi guys, kali ini aku akan membawakan satu kasus yang lagi viral banget nih di Indonesia sekarang. Lagi rame-ramenya banget. Yaitu tentang adanya dugaan penyalahgunaan uang donasi yang dilakukan oleh Agus. Jadi untuk kalian yang belum tahu Agus ini siapa, tapi aku rasa kalian udah pada tahu ya. Karena ini viral banget di mana-mana di sosial media, dibuka setiap membuka sosial media apapun munculnya ya berita ini gitu. Jadi Agus ini tuh merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri. Aku mau menjelaskan sedikit tentang pelaku dan korban. Jadi pelaku ini adalah remaja berusia 18 tahun yang berinisial JJS alias Aji. Sedangkan korban yang pertama ada Muhammad Agus Salim, 33 tahun, dan istrinya Emi Nurmalai berusia 37 tahun. Di tempat kerjanya mereka itu memiliki jabatan yang beda-beda nih. Agus merupakan seorang leader dan Helmi istrinya bekerja di bagian memasak kue gitu katanya. Sedangkan Aji bekerja sebagai waiters. Saat itu Aji baru bekerja selama 1 minggu dan dia ini masih dalam masa training gitu, masa percobaan. Dan di sini aku menyampaikan dulu, di sini aku tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun, karena bagaimanapun pelaku tetaplah pelaku dan korban adalah korban. Apapun alasannya, tindakan kejahatan tidak boleh dinormalisasikan. Aku juga dapat berita-berita ini dari aku baca di internet, dari video-video yang ada di YouTube, dan kalian juga bisa akses sendiri berita tersebut, dan aku di sini tidak mau menambah-nambahkan. Di sini aku hanya menyampaikan apa yang bisa aku rangkum dan apa yang bisa aku tangkap dari kasus ini. Kejadian ini bermula dari seorang customer yang ingin memesan makanan nih. Nah, di situ Aji merekomendasikan beberapa makanan dan kemudian dia lupa mencatat nih makanan apa aja yang udah customer itu pesan. Nah, karena Aji lupa mencatat, jadi kan pesanannya nggak datang-datang kan. Otomatis customer ini nih langsung nih komplain ke Agus sebagai atasan, kok makanan dia ini nggak nyampe-nyampe, padahal tadi yang merekomendasikan tuh karyawannya Agus sendiri gitu. Di situ Agus langsung nih manggil Aji untuk mengkonfirmasi apakah benar customer ini nih mesan makanan tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi di sini Aji malah berbohong nih. Aji mengatakan bahwa dia tidak menerima pesanan itu. Aji ini merasa dia nggak menerima pesanan tersebut. Dan di situ Agus naik lagi ke atas untuk mastiin nih ke customernya, Mbak benar nggak nih, Mbak tadi pesan ini, atau Mbaknya salah gitu, atau Mbaknya lupa. Terus customer itu bilang nih, iya kok Mas tadi saya pesan ini, dan mas-masnya itu tadi yang merekomendasikan menu-menu tersebut kepada saya, mungkin masnya itu aja yang lupa nyata. Nah setelah dipastikan, jadi Agus ini langsung nih menemui Aji dan ngomong dan bilang ke Aji, ya udah Aji, kamu minta maaf aja nih ke customer. Biar gimana pun, customer itu adalah raja. Maupun kamu salah atau enggak, yang penting kita minta maaf dulu gitu loh. Tapi di sini Aji justru menolak nih. Dan Aji bersikeras karena dia merasa dia tidak salah di sini. Dan aku tetap nih maksa Aji untuk minta maaf gitu kan. Dan Aji malah bilang, alah bapak aja juga sering ngelakuin kesalahan kok gitu kan. Dan Agus bilang, iya memang saya sering melakukan kesalahan, tapi saya orangnya jujur, kata Agus. Dan di situ terjadilah nih adu mulut, cekcok kan. Dan di situ Aji bilang, maunya bapak ini apa gitu kan. Aji nantangin nih. Kemudian karyawan yang lain langsung kan melerai mereka. Terus karyawan yang lain minta Agus untuk ke belakang nih, nenangin diri, biar nggak makin besar nih masalahnya. Nah setelah tenang di belakang, Agus kembali ke depan menemui Aji. Di sini aku sempat menarik tangan Aji nih untuk ngobrol gitu loh, selesain secara baik-baik gitu kan. Tapi Aji itu malah gini ini, malah menangkis tangannya Agus kayak nggak mau dipegang gitu kan. Sepertinya Aji ini dalam keadaan emang benar-benar udah marah banget gitu kan. Terus di situ Agus terlontar juga nih kata kasar. Tuh kata Agus, dia bilang gini, kamu ya lama-lama, kata Agus gini. Tapi itu kata Agus karena dia udah tersulut emosi banget, dia nggak bisa nahan lagi emosinya. Terus di situ Agus bilang, pulang aja kamu dari sini, keluar kamu dari sini. Karena saya nggak butuh orang-orang kayak kamu, saya nggak butuh karyawan kayak kamu, gitu kan. Aji jawab, oke, lihat aja besok. Lihat aja apa yang terjadi besok, gitu kan. Ibu itu ya, karena nggak enak juga sama yang lain, mungkin mereka dilerai nih. Terus ya udah, bekerja seperti biasanya. Keesokan harinya pada tanggal 1 September 2024, saat itu Agus dan Elmi, istrinya, menuju jalan pulang mengendarai sepeda motor nih.
Ketika mereka sampai di Jalan Nusa Indah Duri Kusambi, Cengkareng, Jakarta Barat, tiba-tiba dari arah belakang Agus dan Elmi ini disiram nih menggunakan air keras oleh seorang laki-laki yang berboncengan waktu itu. Mereka pakai sepeda motor juga. Dan situ langsung nih Agus langsung kepanasan, dia langsung teriak Aji, Aji, Aji gitu kan. Karena Agus tahu nih gelagatnya itu adalah Aji dan dia juga udah curiga dari tadi Aji itu emang udah ngikutin mereka. Dan aksi itu pun terekam CCTV dan kalian bisa cari sendiri di YouTube, ada kok CCTV-nya. Aku nggak mau naruh di sini. Dan Agus itu terkena paling parah itu di bagian mukanya, kemudian di bagian tangan, dan Elmi, istrinya Agus ini terkena sedikit di bagian paha. Dan katanya waktu itu setelah kejadian nih, tubuhnya mereka tuh berasap gitu. Dan di situ langsung warga sekitar mendengar Agus yang teriak-teriak kepanasan dan mereka langsung menyiram Agus dan Elmi langsung disiram pakai air yang banyak gitu kan biar mereka tuh nggak kepanasan lagi. Dan setelah itu Agus memilih melaporkan kejadian ini dan tidak lama setelah itu Agus langsung dapat menangkap Aji dan mengamankan barang bukti berupa satu gayung berwarna oranye, satu sepeda motor, dua handphone, satu topi, dan rekaman CCTV yang ada di lokasi tersebut. Di sini dikatakan motif Aji melakukan ini karena motif sakit hati terhadap perkataan Agus yang menurut dia tuh nyakitin hati dia gitu saat ditegur tadi. Jadi di sini dia sakit hati. Aji ini ternyata terinspirasi dari kasus-kasus kriminal yang dia lihat kalau banyak pelaku itu melakukan tindakan kekerasan menggunakan air keras. Dan ya udah Haji langsung nih memesan air keras tersebut di toko online. Kemudian kasus ini menjadi viral nih, membuat kreator Pratiwi Novianti atau biasa kita kenal dengan Teh Novi terketuk hatinya untuk membantu pengobatannya Agus. Dan Teh Novi pun membawa Agus nih ke podcastnya Denny Sumargo dengan tujuan biar makin viral dan menarik banyak simpati, biar mendapat lebih banyak lagi donasi. Kemudian Bang Denny Sumargo ini bersedia nih membawa Agus ke podcastnya kemudian tayang di YouTube. Namun sayang kepercayaan Teh Novi diselewengkan oleh Agus. Agus tidak transparan di sini terhadap jumlah donasi yang sudah terkumpul. Diketahui uang donasi yang sudah terkumpul kurang lebih 1,5 miliar itu dibagi-bagikan ke pihak keluarganya Agus. Dan justru diketahui malah Agus ini berobatnya justru pakai BPJS nih, masih pakai BPJS. Padahal uang donasinya udah terkumpul 1,5 miliar. Padahal tujuan awal Teh Novi, uang donasi itu dipakai untuk pengobatannya Agus, pengobatan mata Agus. Dan sekarang makin viral lagi nih setelah Agus melaporkan Teh Novi ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik. Dan guys, hanya itu yang bisa aku rangkum dan aku sampaikan ke kalian tentang kasus ini. Jadi menurut kalian gimana nih kasus ini? Dan kalian tentunya udah dapat informasi juga kan? Kalian boleh komen di bawah kalau ada kekurangan atau kesalahan informasi yang aku sampaikan. Kalian keganggu banget ya sama suara ayam. Dan sini emang tidak bosan-bosannya aku ingin mengingatkan kalian lagi untuk subscribe channel ini, bantu aku kembangin channel ini biar aku makin semangat nih bikin konten ke depannya. Dan kalian yang punya cerita, pengalaman apapun itu, bisa jadi kalian dengar dari orang atau bisa jadi kalian alamin sendiri, kalian boleh ceritain ke aku, kirim cerita kalian ke email aku di deskripsi di bawah. Nanti aku cantumin email aku, kalian boleh kirim di situ. Dan kalau kalian punya kasus-kasus apa lagi nih atau ide-ide konten apa lagi yang akan aku bahas ke depannya, kalian langsung aja komen di bawah dan nanti aku coba cari dan aku ceritakan ke kalian. So guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum. Dah.